Nah jadi, tapi kalau kita bicara, industri katalisnya di Indonesia tuh belum ada. Kalau Anda bilang, "Gimana Bu dengan H2SO4, HCl?" Itu juga katalis, tapi itu sebetulnya, katalis, cair ya. Kalau kata yang saya bicara, mahal itu katalis padat, ya. Nah nanti Anda akan lihat kenapa sih kok, katalis itu industrinya kecil tapi mahal, karena di dalam katalis itu ada yang namanya pusat aktif. Nah, pusat aktif itu biasanya terdiri dari logam-logam yang sangat mahal, ya. Bisa platinum kalau Anda yang perempuan mungkin ya, atau yang laki juga tahu bahwa platinum itu adalah logam termahal di dunia, ya, lebih mahal dari emas, ya. Jadi kalau Anda bicara emas putih, itu bukan platinum, kalau platinum ya platinum gitu, tapi orang sering mengidentikan emas putih itu dengan platinum. Nah, tapi enggak, sebenarnya platinum sendiri, emas putih sendiri gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita bicara itu di dalam katalis itu biasanya mengandung platinum itu atau senyawa-senyawa apa atau logam-logam lain yang harganya kalau dilihat di industri nggak murah ya. Makanya pemakaiannya juga sedikit, tetapi, ininya apa namanya, eee, harganya mahal. Nah, kalau suatu industri ya, memakai katalis ya, kemudian katalis itu rusak ya, jadi katalis itu rusak bukan jumlahnya berkurang, bukan, tapi aktivitasnya menurun, itu buat pabrik itu suatu nightmare. Jadi suatu apa, mimpi buruk ya. Karena apa? Ketika dia katalis itu, aktivitasnya menurun dan tidak bisa dinaikkan lagi, maka dia harus mengeluarkan katalis itu dari reaktornya. Nah, ketika dia mengeluarkan katalis itu dari reaktor, ada beberapa masalah, yaitu yang pertama harus mengganti katalis itu yang harganya tidak murah. Yang kedua, ketika Anda membuang sebagai limbah, itu tidak, dia, terkena limbah B3. Nah, mungkin Anda sudah belajar limbah, kalau kita bicara limbah B3, pembuangannya itu kan bukannya ini kena charge, ya, ada biaya yang tidak murah juga. Jadi yang tadi saya bilang, makanya dia sebagai kalau dia aktivitasnya turun dan tidak bisa dinaikkan lagi, maka katalis itu, eee, menjadi, kalau katalisnya rusak itu jadi nightmare buat pabriknya, ya, jadi mimpi buruk. Nah, oleh karena itu hati-hati sekali. Nah, katalis itu penggunaannya sedikit, umurnya lama. Kalau idealnya, kalau ditulis itu umurnya itu 20 tahun. Nah, tetapi biasanya beberapa pabrik itu dibatasi sampai 10 tahun. Nah, mereka sudah punya dana, penyediaan dana untuk membeli katalis yang baru. Nah, dana itu biasanya satu untuk membeli katalis baru, satu untuk membuang. Nah, beberapa industri, ya namanya industri kadang-kadang nakal gitu, jadi dia nggak lapor, dia taruh aja jadi landfill. Nah, jadi masalah karena nanti mencemari lingkungan. Nah, beberapa industri yang cukup bijak, dia tidak membuang tetapi dia simpan, kemudian dia bekerja sama dengan, beberapa perguruan tinggi atau balai penelitian untuk mengolah, katalis itu. Ya, jadi bisa jadi, chemical baru. Contoh misalnya beberapa tahun yang lalu mungkin, ya udah lama sekali sih sebenarnya, hampir 16 tahun atau 15 tahun yang lalu saya kerjasama dengan Petrokimia Gresik untuk mengambil katalisnya, ya. Nah, mereka pakai vanadium V2O5, nah saya ambil V2O5-nya saya ekstrak kemudian saya jadikan kalau di sana katalis kemudian saya jadikan inhibitor korosi yaitu amonium metavanadat. Nah, itu berjalan. Nah nah jadi kalau, perusahaannya bijak itu biasanya dia tidak buang, memang dia tidak buang tapi dia berikan kepada, institusi atau perguruan tinggi atau lembaga-lembaga yang mau meneliti gitu. Daripada dibuang, dia mengeluarkan uang atau kalau misalnya dibuang diam-diam ketahuan nanti juga kena denda, jadi lebih baik, diberikan kepada institusinya. Nah, gratis ya, gratis asal kita nanti tiap tahun bikin laporannya seperti apa. Oke, jadi kalau misalnya nanti Anda punya kerja praktek di luar, kemudian ada masalah dalam pembuangan katalis, ya coba aja discuss, kira-kira mau jadi apa sih? Nah, kalau misalnya nanti Anda temui salah satu dosen di teknik kimia,
Nah, itu bisa jadi tugas akhir Anda gitu ya, jadi penelitian Anda. Jadi dari KP ke penelitian. Oke, nah itu sekedar ini ya ilustrasi katalis itu gunanya untuk apa, kemudian pembuangannya seperti apa, kemudian dia sebenarnya bisa dijadikan raw material untuk chemical yang lain. Nah, kemudian tadi saya sudah katakan ada katalisator negatif. Nah, kalau kita bicara kimia organik ya, nah kimia organik basicnya itu adalah reaksi radikal, reaksi rantai. Nah, reaksi rantai ini tidak akan berhenti kalau antara dua radikal itu tidak bertemu. Nah, agar dua radikal itu bisa bertemu, maka ditambahkanlah suatu zat yang dapat mempertemukan radikal itu. Nah, sehingga reaksinya berhenti. Nah, itu makanya karena dia menghentikan reaksi, maka dikatakan katalisator negatif. Kan yang umumnya kan didefinisikannya katalis itu mempercepat. Loh ini kok menghentikan? Menghentikan dalam artian supaya reaksinya selesai. Nah, itu makanya disebut dengan katalisator negatif. Ini biasanya di reaksi rantai di kimia organik ya. Mungkin Bu Ida juga ngajar ini ya. Oke, nah itu adalah sekedar pengenalan katalis ya. Banyak literatur yang bisa Anda baca, handbook katalisnya juga banyak ya. Kalau Anda tertarik dengan katalis, kita punya handbooknya ya. Harusnya di perpustakaan jurusan ada ya. Karena saya waktu itu minta handbook katalis itu nanti kegunaannya itu banyak gitu sebetulnya. Oke. Nah, bagaimana sih cara kerja katalis sehingga dia dapat mempercepat kecepatan reaksi? Nah, kalau Anda lihat di sini ya, Anda punya gambar ya, ini adalah energi ya, energi lah yang terlibat dalam suatu reaksi. Kemudian ini adalah laju reaksinya atau progres dari reaksinya. Nah, Anda lihat dulu yang biru ya. Nah, ketika reaktan ini akan menjadi produk, dia akan melewati suatu fase di mana reaktan itu harus aktif. Nah, ketika dia harus aktif, dia memerlukan sejumlah energi tertentu, ya, sehingga nanti dia aktif, kemudian dia bisa terkonversi menjadi produk. Ya, berarti energi yang diperlukan itu kita sebut dengan energi aktivasi. Yang kalau di Arrhenius kita pakai EA. Ya, nah, kemudian Anda lihat yang merah. Yang merah ini adalah energi aktivasi dengan menggunakan katalis. Nah, ini. Nah, kalau Anda bandingkan energi aktivasi yang biru dan merah itu kecil. Merah itu lebih kecil. Artinya apa? Dengan adanya katalis itu energi aktivasinya itu jadi turun. Ya. Jadi tidak perlu energi aktivasi yang tinggi. Ya. Jadi kenapa? Karena dengan adanya katalis ini memang jumlah tahap reaksinya akan jadi lebih banyak. Nah, tetapi kalau dijumlahkan energi aktivasi setiap katalisnya itu, setiap tahap reaksinya itu akan kecil. Sering saya mengidentikan kalau Anda naik tangga ya, kalau Anda naik tangga, kalau Anda naiknya dua-dua, jadi langkahnya lebih besar, itu energi yang diperlukan sebenarnya lebih besar dibandingkan kalau Anda naiknya satu-satu. Nah, energi aktivasi tanpa katalis itu yang Anda pakai yang sampai ke atas itu ya, 1 kali langkah. Nah, kalau dengan katalis dia satu-satu, jadi step by step. Nah, jadi tapi kalau dijumlahkan energi aktivasinya akan lebih kecil dibandingkan kalau Anda satu langkah ya. Ini bisa dilihat di contoh ini. Ya. Ini energi potensial, ini adalah progres reaksinya kayak yang tadi. Nah, yang merah ini adalah reaksi tanpa katalis. Yang biru ini adalah reaksi dengan menggunakan katalis, ya. Katalisnya ini adalah pembuat konversi ozon menjadi oksigen, ya O3 menjadi oksigen dengan katalisnya adalah Cl, ya. Nah, di sini kalau Anda lihat ya, kalau dia tanpa menggunakan katalis,
energi aktivasinya itu sebesar 17,1 kilojoule. Ya, yang merah ini. Nah, kalau pakai katalis, memang kalau Anda lihat stepnya ada 2 nih, 1, 2. Jadi energi aktivasinya ada 2. Tapi kalau Anda jumlahkan, ini hanya 2,5. Sedangkan yang tadi 17,1. Berarti sekitar 7 kali lipatnya kalau tanpa katalis energi aktivasinya. Ya. Jadi, oke, step reaksinya jadi bertambah, tetapi tidak energi aktivasi yang total energi aktivasinya tidak bertambah atau tetap lebih kecil dari kalau tanpa katalis, ya, seperti itu. Nah, di sini Anda lihat ya, ini reaksi ozon menjadi oksigen. Nah, di sini katalisnya adalah Cl. Cl-nya dia bereaksi, kemudian nanti Cl ini akan lepas. Ya, nah itu adalah gambarannya. Nah, kenapa kok dengan menggunakan katalis energi aktivasi turun? Anda ingat lagi kan K itu sama dengan A eksponen minus EA per RT. Nah, jadi di sini EA-nya kalau makin kecil, maka nanti K-nya akan makin besar. Nah, kalau K-nya makin besar, maka kecepatan reaksinya akan lebih cepat. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari reaksi menggunakan katalis ya. Mungkin kalau Anda belajar kimia organik ya, ini reaksi hidrogenasi alkena, suatu alkena ya bisa etena, ya bisa etilen, bisa butena dan seterusnya menggunakan hidrogen. Katalisnya adalah RHCl-L2. Nah, kalau alkena dihidrogenasi dia akan jadi alkana kan, kalau alkuna jadi alkena. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini reaktannya adalah alkena, katalisnya adalah RHCl-L2, reaktan yang satu lagi adalah hidrogen. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini kedua reaktan ini berikatan dengan katalis. Ya, lihat di sini pertama kali katalisnya terikat dengan hidrogen ya, membentuk RH H2Cl-L2. Nah, kemudian ini menjadi suatu senyawa kompleks. Nah, senyawa kompleks ini kemudian bereaksi lagi dengan alkenanya, membentuk suatu senyawa yang lebih kompleks lagi, di mana ini terdiri dari hidrogen, kemudian terdiri dari alkena, ya, kemudian ada katalisnya. Nah, kemudian di akhirnya setelah alkena itu terkonversi menjadi alkana, ya, nah lepas, nah katalisnya kembali menjadi RHCl-L2. Nah, di sini terlihat bahwa katalisnya bereaksi terikat dengan H2 dan alkena, tetapi dia pada akhirnya akan lepas. Ya, itu salah satu cirinya. Jadi yang namanya katalis itu tadi bereaksi tapi tidak terkonsumsi dan tidak tertransformasi. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah jenis katalis. Katalis itu ada yang homogen dan ada yang heterogen. Nah, yang homogen seperti ini, ya. Kalau Anda ingat ya, katalis yang cukup juga terkenal adalah Ziegler-Natta ya, dalam pembuatan polietilen dari etilen, ya. Kemudian ada juga ini ya, macam-macam. Ini semua katalis homogen. Katalis homogen itu kalau kita bicara homogen berarti kalau dia cair ya katalisnya cair, fasanya sama, ya. Nah, itu. Nah, ini ada yang bersifat basa atau asam tadi yang saya bilang HCl, NaOH ya, larutan ya. Nah, kemudian apalagi H2SO4 itu adalah katalis homogen ya, yang bersifat basa atau asam. Kemudian garam-garam logam ya. Nah, itu juga larutan ya. Kemudian ada enzim, itu biasanya dipakai di bioteknologi. Kemudian ada yang bertindak sebagai inisiator radikal. Kemudian pelarut. Pelarut itu juga bisa dikategorikan katalis. Jadi kadang-kadang kita pakai dia sebagai pelarut dan dia juga berfungsi sebagai katalis. Nah, ini contoh-contohnya ya. Peroxide ya, H2O2 ya. Itu juga katalis. Misalnya juga tadi kalau nggak pakai Ziegler-Natta ya, pembuatan polietilen juga bisa pakai peroxide. Kemudian bisa juga membuat polistiren ya. Kemudian di sini juga pembuatan astaldehyde dari C2H4 dari acetylen, partial oxidation ya.
yang terkenal dengan proses Walker proses ya. Nah ini semuanya katalis homogen. Nah, kemudian di sini juga ada pembuatan asam astat dari metanol ya, pakai RHCl3. Kemudian nah ini ada katalis untuk membuat SO2 menjadi SO3. Nah, kalau Anda jalan-jalan ke Petrokimia Gresik, katalisnya untuk SO2 menjadi SO3 ini dalam pembuatan H2SO4 yang dipakai adalah katalis padat heterogen. Padahal senyawanya adalah gas. Nah, kalau itu prosesnya adalah proses kontak. Tapi kalau Anda pakai proses lead chamber, itu prosesnya katalisnya homogen. Maka Anda pakai katalisnya NO atau NO2. Atau NO dan NO2 digabungkan juga bisa. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini yang bawah ini mungkin yang penelitian dengan saya atau dengan beberapa dosen menggunakan membuat biodiesel ya. Nah, ini juga bisa, ini di sini kebetulan asam karboksilat membentuk ester ya. Jadi dimetil ester ya. Nah, dengan menggunakan katalis asam dan basa. Nah, kemudian nih enzim yang paling bawah yaitu mengkonversikan sukrose menjadi glukos dan fruktos. Itu namanya enzimnya invertase. Ya kalau kita bicara katalis, enzim itu biasanya pakai ase-ase, amilase, proteinase dan seterusnya. Itu biasanya adalah katalis homogen, ya. Nah, ada juga katalis heterogen. Nah, tadi yang saya bilang yang harganya mahal itu adalah katalis heterogen, ya. Homogen juga ada yang mahal, tetapi yang relatif mahal itu adalah heterogen. Nah, itu kalau Anda lihat di sini ada PT platinum, ya. Kemudian ada AG perak, kadang-kadang ada yang pakai emas, AU. Nah, kalau yang penelitian dengan Bu Rini kemarin ya pakai nanokatalis, dia pakai emas, AU ya. Nah, kemudian ada V2O5 dan seterusnya. Ini kalau Anda lihat di pasaran harganya mahal ya. Platinum itu kalau Anda misalnya mau menikah atau mau melamar, itu kalau wanitanya minta platinum ya harganya mahal banget gitu ya. Nah, biasanya orang jadi membelinya adalah emas putih. Nah, sebetulnya emas putih dan platinum itu nggak sama ya, seperti itu. Nah, di sini contohnya platinum itu biasanya katalis heterogen itu dia tidak sendiri. Dia ada supportnya, ada pendukungnya. Nah, biasanya yang namanya pendukungnya itu lebih banyak daripada intinya, daripada platinumnya, ya. Nah, jadi di sini kalau Anda lihat platinum on alumina, PT on alumina, PT on alumina. Itu artinya apa? Supportnya itu adalah alumina, Al2O3. Ya, jadi nanti kalau Anda nggak akan ambil platinum aja, tunggal enggak. Jadi dia nanti sudah di dalam di support ya. Jadi ada bagian supportnya itu adalah alumina. Makanya jadi kelihatannya banyak. Tapi sebenarnya yang pusat aktifnya itu hanya platinumnya. Atau nikel pada alumina. Nah, ini katalis yang biasa dipakai untuk proses hidrogenasi dan dehidrogenasi. Kemudian PT atau SN atau gabungan PT dan SN pada alumina asam. Itu biasanya untuk proses-proses reforming ya di pabrik pupuk atau itu banyak proses reforming. Zeolit. Nah, zeolit ini adalah katalis yang apa ya? Sangat digemari ya. Karena dia ada di alam dan juga bisa dibuat secara sintesis. Ya, contoh yang dibuat secara sintesis itu adalah ZSM5 ya. Nah, kalau kita bicara ZSM5 itu karena dia dibuat jadi dari keseragaman bentuk kristalnya segala macam cukup bagus. Nah, kalau zeolit alam ya, kalau yang penelitian dengan saya itu biasanya kita pakai zeolit alam. Nah, itu memang juga cukup bagus, tetapi biasanya ukuran kristalnya nggak sama, ya seperti itu. Nah, itu banyak dipakai pada proses hydrocarbon isomerization atau cracking, atau kalau penelitian dengan saya di proses pirolisis ya, itu juga cracking sebetulnya, pemecahan rantai karbon yang panjang. Kemudian ada perak. Perak ini juga supportnya biasanya kalau nggak
silika itu alumina ya. Nah itu biasa dipakai di sini di proses pembuatan ethylene oxide ya. Contoh-contoh soal yang kemarin kita kan coba pakai membuat ethylene oxide ya. Nah menggunakan ethylene oxide, nah itu dari reaksi ini. Nah itu tadi yang V2O5, kalau Anda lihat tadi di sini ya, ini kan SO2 plus setengah O2 menjadi SO3, ini oksidasi dari apa? Dari SO2 ya. Kalau tadi juga ada di sini, tapi ini prosesnya adalah lead chamber. Nah, kalau yang di sini prosesnya adalah kontak. Nah, katalisnya adalah V2O5. Ini yang saya tadi cerita dengan Petrokimia Gresik, saya kerjasama untuk mengambil V2O5-nya dari katalisnya. Kalau dilihat katalisnya itu terdiri dari Fe2O3, supportnya Fe2O3, Al2O3, SiO2. Nah itu dipisahkan, kemudian V2O5-nya diambil. Nah terakhir ada platinum juga. Nah ini adalah proses pembuatan N2O5 dari amoniak. Fasanya adalah gas, tapi ininya padat ya. Nah ini adalah katalis. Nah biasanya kalau kita pakai katalis, ukuran partikelnya itu kecil. Ya, ini Anda bisa lihat ini beberapa perbandingan partikel ya. Yang paling kiri ini adalah molekular sieve ya. Jadi ini adalah adsorben, ini juga adsorben. Nah, yang paling atas ini adalah katalis. Jadi ukurannya beda-beda nih. Nah, ya seperti ini. Nah, biasanya katalis itu dipakai dengan ukuran partikel yang kecil supaya luas permukaan kontaknya besar ya. Semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaan kontaknya semakin besar. Oke, nah itu. Nah, ini step yang terjadi pada proses katalis heterogen. Kalau homogen dia begitu dicampur dia langsung bereaksi. Nah, kalau heterogen tidak. Kenapa? Karena pusat aktif katalis itu bukan ada di luar permukaan partikel padatannya, tetapi ada di dalam. Jadi Anda bisa bayangkan ya, ini kemudian saya nggak gambarkan ya, bayangkan bahwa ada padatan itu biasanya nggak mulus, ya pasti ada pori. Nah pusat aktif itu ada di dalam padatan itu. Nah kalau mau kontak dengan padatan itu harus melalui pori, ya seperti wajah Anda ya. Kalau wajah Anda itu kelihatannya mulus, tapi kalau Anda pakai pembesaran kaca yang besar ya 3 kali atau 5 kali itu kelihatan wajah Anda sebenarnya bolong-bolong ya. Nah itu adalah pori. Nah pori itu supaya kalau Anda yang perempuan mungkinnya pakai make up ya, kalau Anda lihat sekarang tuh kelihatannya pakai make up tuh jadi halus ya, karena itu tadi menutupi pori itu ya. Nah seperti itu. Nah kalau pakai yang nano mungkin bisa masuk ke dalam pori itu make up Anda. Nah itu nanti ngebersihinnya agak susah ya. Nah tapi intinya gitulah. Nah jadi kalau kita bicara katalis heterogen ya, katalis heterogen, nah pusat aktifnya itu ada di dalam sini. Ada di dalam sini. Nah tadi saya katakan fasa gas ya, reaktan yang ada di fasa gas atau fasa cair, kalau ingin menggunakan katalis, dia harus berikatan. Nah berikatannya tidak di luar permukaan padatan, tetapi dia harus masuk ke dalam sini. Maka ada stepnya. Jadi kalau reaktan itu di fasa curah, di bulknya ya, bulk phase-nya. Nah katalis itu adalah di padatannya, pusat aktifnya itu di dalam padatan. Nah jadi dia punya step, yaitu satu, difusi eksternal reaktan dari fasa curah ke permukaan katalis. Ya jadi anggaplah ini adalah permukaan katalisnya. Jadi yang pertama itu adalah difusi eksternal reaktan dari fasa curah ke permukaan katalis. Kemudian yang kedua adalah difusi internal reaktan dari permukaan katalis ke pusat aktif ya. Nah, kemudian barulah dia mengalami yang ketiga ini, adsorpsi reaktan pada pusat aktif. Jadi setelah masuk pun harus teradsorpsi lagi ke dalam ya. Nah, kemudian baru terjadi
reaksi ya. Nah, di sini katalisnya berfungsi, terjadi reaksi antara reaktan menjadi produk. Nah, kemudian yang kelima ya ada produknya. Nah, kemudian di sini produknya ini akan kembali ke fasa curah. Caranya gimana? Yaitu dia harus mengalami yang namanya desorpsi produk dari pusat aktif katalis ke dari pusat aktif katalis, kemudian dia mengalami lagi difusi internal dari pusat aktif katalis ke permukaan katalis, kemudian baru difusi eksternal dari permukaan katalis ke fasa curah. Nah, ini adalah tujuh step yang dilalui ya atau yang terjadi pada proses katalis heterogen, reaksi katalis heterogen. Nah, peristiwa 1, 2 ya difusi internal dan eksternal, dan 6, 7 itu adalah peristiwa fisika. Yang menjadi peristiwa kimianya itu adalah 3, 4, 5. Adsorpsi reaktan pada pusat aktif katalis, jadi artinya melibatkan reaksi kimia ya. Kemudian surface reaksi di permukaan yaitu reaktan menjadi produk. Kemudian desorpsi produk yaitu tadi yang proses kelimanya. Nah, ini adalah peristiwa kimia. Nah, di dalam industri biasanya yang menjadi pengendali itu adalah reaksi kimia, bukan reaksi fisika. Bukan peristiwa fisika, tetapi peristiwa kimianya. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ini kalau Anda lihat ini gambarannya ya, ini adalah fasa curahnya. Ya, kemudian ini adalah padatan. Anda sudah belajar peristiwa perpindahan ya, panas atau apa. Kalau ada dua fasa yang berbeda, pasti ada yang namanya lapisan film. Itu yang kita sebut dengan boundary layer. Ya, jadi lapisan filmnya nggak setebal ini, tipis. Nah, itu. Nah, kemudian dia masuk ke sini. Ya, ini difusi eksternal. Kemudian masuk ke difusi internal ke dalam pori. Ya, kemudian terjadi adsorpsi, kemudian terjadi reaksi di permukaan, kemudian tadi produknya mengalami desorpsi ya, mengalami desorpsi, kemudian juga mengalami ini desorpsi di sini, kemudian mengalami difusi lagi internal produknya ke permukaan katalis, kemudian desorpsi eksternal dari permukaan katalis ke fase curah. Nah, ini gambaran yang lebih detail dari yang tadi saya jelaskan di sini. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, kalau Anda tadi lihat di sini ada istilah adsorpsi atau kemisorpsi ya. Nah, ini ya. Nah, kalau kemisorpsi itu adalah adsorpsi secara kimia. Kalau jadi adsorpsi sendiri itu ada dua macam, yaitu fisika dan kimia. Kalau hanya fisika dia hanya nempel saja ya di permukaan padatannya. Kalau adsorpsi kimia itu selain nempel ada reaksi kimianya. Ya. Nah, adsorpsi ini nanti Anda temui juga nanti kalau Anda belajar peristiwa perpindahan massa itu juga ada proses adsorpsi. Nah, hanya kalau di peristiwa perpindahan massa itu erat kaitannya dengan prosesnya seperti apa, alat yang dibuat seperti apa, ya dirancang seperti apa. Nah, kalau di sini saya akan menerangkan adsorpsi kimia erat kaitannya dengan katalis. Yang mana Anda juga sudah pernah dapatkan di kimia fisik sebenarnya. Kalau Anda lihat nanti ada istilah-istilah Brunner-Emmentaler, Langmuir, itu Anda sudah pelajari waktu Anda belajar kimia fisik. Ya. Nah, saya ulas sedikit apa sih itu adsorpsi, yaitu peristiwa terkonsentrasinya suatu zat pada permukaan zat lain. Ya. Peristiwa terkonsentrasinya suatu zat pada permukaan zat lain. Nah, adsorpsi pada permukaan zat padat dapat terjadi karena adanya gaya tarik-menarik atom atau molekul pada permukaan zat padat. Jadi kalau nggak ada tarik-menarik ya nggak akan teradsorpsi gitu. Baik secara fisika maupun kimia. Ya. Jadi kalau tertarik atau ada yang menarik baru dia akan teradsorpsi ya, seperti itu. Nah, contoh paling umum atau yang kaitannya dengan kuliah Anda adalah reaksi dengan katalis heterogen. Jadi reaktannya akan teradsorpsi pada pusat aktif katalisnya. Tadi saya katakan jenis adsorpsi ada dua, fisika dan kimia. Nah, ini adalah perbedaannya ya. Nah, kalau adsorpsi fisika itu
dia itu tidak spesifik, artinya karena dia hanya menempel saja ya, jadi dia tidak spesifik karena dia tidak berubah, secara kimia ya. Jadi di sini atau tidak mengalami reaksi kimia. Jadi seringkali dianggap ini seperti, proses, mendekati proses kondensasi karena energi yang terlibat juga kecil ya. Jadi di sini absorpsi fisika itu tidak spesifik, kalau kimia lebih spesifik karena melibatkan reaksi kimia. Kemudian gaya tarik-menarik molekulnya itu sangat lemah, jadi energi aktivasinya juga, kecil ya, kurang dari satu. Kalau di sini gaya tarik-menarik molekulnya, kalau di absorpsi kimia, itu sangat kuat sehingga kadang-kadang bentuk aslinya udah nggak kelihatan lagi, ya seperti itu. Karena ada reaksi kimia tadi. Kemudian panas yang dihasilkan, kalau absorpsi fisika itu mendekati panas proses kondensasi yaitu sekitar 0,5 sampai 5 kilokalori per mol. Kalau absorpsi kimia karena melibatkan reaksi kimia maka, panas yang dihasilkan itu 5 sampai 100 kilokalori per mol. Ini hampir sama dengan proses, reaksi kimia. Kalau dilihat ya itu hampir sekitar 20 lebih ya, 200 kalinya, 200 kali, energi yang terlibat. Nah, di sini jika temperatur dinaikkan, maka jumlah absorpsi fisika akan menurun. Jadi nanti dia akan lepas lagi. Jadi dia terkumpul pada permukaan padatannya. Kalau, temperaturnya dinaikkan, maka nanti beberapa akan lepas karena ikatannya nggak kuat. Nah, kalau absorpsi kimia enggak. Jika temperatur dinaikkan malah absorpsi kimianya akan meningkat karena dia ada reaksi kimia. Kan ingat energi, konstan kecepatan reaksi kan K sama dengan A eksponen minus EA per RT. Jadi K itu merupakan fungsi eksponensial dari seperti. Jadi kalau dinaikkan, maka nanti K-nya akan naik, maka jumlah absorpsi kimianya atau zat yang terabsorpsi akan meningkat, ya. Nah itu, jadi kalau yang satu dinaikkan itu bagus, maksudnya kalau ingin melepaskan ya naikkan aja temperaturnya, tetapi kalau di absorpsi kimia enggak, malah dia jadi malah terabsorpsinya makin banyak, ya. Nah, kemudian kalau kita ingin melepaskan, molekul-molekul itu dari permukaan, kalau absorpsi fisika gampang, yaitu dengan menurunkan tekanan gas atau konsentrasi zat terlarutnya, ya. Nah, kalau menurunkan konsentrasi zat terlarut, otomatis nanti kan di sini di permukaan padatan itu menjadi lebih tinggi konsentrasi zat terlarutnya dibandingkan dengan yang di pelarutnya. Nah, maka nanti dia akan langsung lepas atau di fase bulknya dia akan lepas, ya. Nah, kalau berbeda dengan peristiwa kimia, absorpsi kimia, nggak bisa dibalik dengan begitu saja karena dia ada reaksi kimianya, ya. Diturunkannya tekanan atau zat terlarut dia tidak akan melepaskan absorpsi kimia itu, ya. Jadi karena ada ikatan kimia tadi. Nah, tadi yang saya katakan karena dia sifatnya nempel, dia tidak ada reaksi kimia, jadi tidak ada efek katalisnya, ya. Jadi, dengan perkataan lain ya, sudah nempel ya, tapi tidak ada katalis, jadi nggak ada reaksinya di situ, ya. Jadi tidak dapat mengaktifkan, walaupun dia katalis ya, hanya nempel, dia tidak dapat mengaktifkan, reaktannya. Nah, kalau absorpsi kimia beda, dia, ketika menempel dia bersifat katalisnya akan muncul di situ, ya. Tergantung dari sifat, khas zat padatnya, kemudian tekanan dan temperaturnya, ya. Nah, kalau Anda lihat ya, kok kayaknya absorpsi fisika lemah sekali. Lemah sekali itu kalau dari sifatnya, tetapi dia bukannya tidak berarti. Nah, absorpsi fisika itu ya memang untuk reaksi katalis mungkin nggak bisa dipakai, tetapi dia bisa dipakai untuk, yang Anda bisa lihat di sini, reaksi atom dan radikal bebas yang melibatkan permukaan zat padat yang melibatkan jumlah kecil energi aktivasi. Kemudian Anda hanya ingin memusatkan, molekul-molekul fluida pada permukaan zat padat, tidak hanya ingin mengumpulkan itu, atau juga Anda akibat mengumpulkan itu nanti Anda bisa menghitung luas permukaan, distribusi ukuran pori, dan yang lainnya. Ini ada chat siapa nih?
Oke, ya. Jadi dia bisa ada fungsinya. Jadi jangan Anda terus ya sudah nggak ini gitu ya, nggak ada kegunaan, tapi ada. Tapi sudah barang tentu ketika akan menentukan luas permukaan, ini mungkin luas permukaannya itu kalau Anda turunkan dari absorpsi fisika dan absorpsi kimia nanti sedikit angkanya akan berbeda. Oke? Nah, itu adalah sedikit tentang absorpsi. Nah, kalau kita bicara absorpsi, pasti kita bicara dengan yang namanya persamaan isoterm absorpsi kimia. Ya, yang mana Anda sudah pernah dapat yaitu di kimia fisik ya. Kalau Anda lihat di sini ada yang namanya Langmuir, Freundlich, Brunner, Emmentaler. Nah, di sini nanti saya akan tidak akan cerita panjang lebar ya, tetapi kegunaan persamaan isoterm absorpsi kimia itu di dalam kinetika itu seperti apa ya. Nah, nanti yang saya pakai itu adalah Langmuir ya. Nah, kalau Anda nanti baca di buku-buku ada yang dikaitkan ke Freundlich juga ada ya. Jadi Langmuir itu adalah persamaan isoterm absorpsi yang paling sederhana. Kalau Freundlich itu di mana kalau paling sederhana itu berarti molekulnya itu hanya satu lapisan ya di permukaan padatannya. Kalau Freundlich lebih dari satu. Brunner Emmentaler juga lebih dari satu. Nah, nanti akan saya pakai ada yang Langmuir. Nah, sebelum saya turunkan seperti apa sih persamaan isoterm absorpsi Langmuir, yaitu di sini adalah definisinya adalah suatu persamaan yang menyatakan hubungan kesetimbangan antara konsentrasi A di fasa curah tadi ya yang reaktan tadi dan kita nyatakan sebagai PA tekanan parsial A dengan A yang terabsorpsi kita kasih nama theta A. Ya, jadi A yang terabsorpsi di pusat aktif itu konsentrasinya kita sebut dengan theta A. Theta A itu adalah fraksi pusat aktif A yang diduduki oleh fraksi pusat aktif yang diduduki oleh molekul A, sorry. Nah, kemudian kalau PA itu adalah tekanan parsial A di fasa curah. Ya, jadi reaktannya A. Nah, seperti apa sih persamaan isoterm absorpsi Langmuir diturunkan? Tentu tidak langsung diturunkan, tapi ada beberapa asumsi. Yaitu yang pertama, tadi saya katakan Langmuirnya paling sederhana. Yaitu setiap pusat aktif pada permukaan padatan memiliki keaktifan yang sama dalam mengabsorpsi adsorbat. Yang kedua, tidak ada interaksi antar molekul terabsorpsi. Jadi kalau Anda bayangkan pori-pori tadi ya. Nah, jadi setiap pusat aktif hanya bisa mengabsorpsi dengan kemampuan yang sama. Jadi nggak ada yang satu misalnya mengabsorpsi tiga molekul, yang satu dua. Nah, semuanya sama. Nah, kemudian ketika dia terabsorpsi, ya molekul yang terabsorpsi itu tidak ada reaksi interaksi. Nah, adsorbat terabsorpsi pada permukaan padatan hanya satu lapis molekul. Nah, ini yang saya bilang untuk Langmuir itu mengapa dia jadi sederhana karena asumsi yang ketiga ini. Kemudian mekanisme adsorpsi dan bentuk terabsorpsi untuk satu jenis molekul adalah sama. Ya. Kemudian adsorpsi terjadi bila molekul adsorbat bertumbukan dengan pusat aktif di permukaan padatan. Laju desorpsi tergantung pada konsentrasi adsorbat yang terabsorpsi. Nah, ini adalah asumsinya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuk persamaan isoterm adsorpsi yang paling sederhana. Yang pertama itu adalah G itu adalah gas ya. Jadi yang ada di fasa curah. Kemudian P itu adalah pusat aktif ya. Pusat aktif yang ada di dalam katalis. PG itu adalah pusat aktif yang diduduki oleh molekul G. Ya. Jadi PG ya. Nah, kemudian ada Ka itu konstanta kecepatan reaksi adsorpsi. Nah, kemudian ada KD konstanta kecepatan reaksi desorpsi. Ini reversible ya. Jadi di sini G terabsorpsi pada pusat aktif P membentuk PG. Jadi dia menduduki pusat aktif P tadi, G yang tadi ya. Jadi ini. Jadi pusat aktif yang diduduki oleh G terabsorb. Ya, itu banyak gitu. Kemudian PG ini bisa mengalami desorpsi menjadi P dan G. Nah, ini pasangannya seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah C2H4 etilen terabsorpsi pada permukaan katalis padat
PT. Kalau Anda lihat di sini, ya, dia terabsorpsi. Nah, ini seperti ini. Ya, ini adalah yang PG-nya. Nah, sebelum saya menurunkan persamaan kecepatan reaksinya, saya definisikan dulu lah teta. Teta tadi yang tadi di sini disebutkan, di sini ada teta, yaitu fraksi pusat aktif. Nah, teta ini adalah konsentrasi pusat aktif yang dinyatakan dalam fraksi. Jadi fraksi pusat aktif. Teta V itu adalah fraksi pusat aktif katalis yang kosong. Teta G itu adalah fraksi pusat aktif katalis yang diduduki oleh G teradsorb. Ya. Jadi ada teta V, ada teta G. Kalau teta V itu adalah fraksi pusat aktif katalis yang kosong. Kalau teta G itu adalah fraksi pusat aktif yang diduduki oleh G teradsorb. Nah, di sini teta V, kalau tidak ada gas yang lain, berarti teta V plus teta G itu sama dengan 1. Ya, jadi contohnya kalau katalis itu punya pori itu adalah 10, ya, 10 pusat aktif. Nah, teta V-nya adalah 4, maka fraksi pusat aktif yang diduduki oleh molekul G-nya adalah 6. Ya, jadi di sini berarti teta V-nya adalah 4/10 ditambah teta G-nya 6/10, maka sama dengan 1. Ya, seperti itu. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita mau menurunkan bagaimana untuk persamaan isoterm adsorpsinya. Nah, kita kembali ke reaksi yang tadi ya. Di sini kan ada teta G, G ditambah P menjadi PG. Ya mungkin supaya nggak bolak-balik ininya. Saya bisa ambil nanti. Ya, ini reaksinya. Ya. Nah, di sini kalau Anda lihat laju adsorpsi itu adalah RA sama dengan KA, ya, KA dikali PG dikali teta V. Apa itu KA? KA itu adalah konstanta kecepatan reaksi adsorpsi. Ya, tadi yang di sini. Konstanta kecepatan reaksi adsorpsi G teradsorpsi pada P. PG ini adalah tekanan parsial G di fasa curah. Berbeda dengan PG yang ini. Kalau PG yang ini adalah pusat aktif yang diduduki oleh molekul G. Kalau ini adalah tekanan parsial, ini P kecil ya. P kecil G, ini adalah tekanan parsial G. Nah, teta V itu adalah konsentrasi dari P, pusat aktif yang kosong. Nah, jadi di sini RA sama dengan KA, konsentrasi G-nya adalah PG, tekanan parsialnya, kali teta V. Nah, kemudian untuk laju desorpsinya, yaitu KD kali konsentrasi PG ini, yaitu adalah G yang teradsorpsi pada pusat aktif G. Konsentrasinya adalah teta G. Jadi fraksi pusat aktif G. Ya, namanya adalah fraksi pusat aktif yang diduduki oleh G teradsorb. Nah, karena ini reversible, kondisinya setimbang, maka RA ini sama dengan RD, maka jadilah persamaan satu yang ini. Ya, ini sama dengan ini. Tadi saya katakan neraca pusat aktif itu adalah teta V ditambah teta G ditambah itu ditambah teta yang lainnya, karena ini cuma ada G, maka di sini hanya teta V plus teta G sama dengan 1. Fraksi pusat aktif yang kosong ditambah fraksi pusat aktif yang diduduki oleh molekul G itu sama dengan 1. Atau teta V-nya sama dengan 1 minus teta G, ya. Kemudian ini disubstitusikan ke sini, ke persamaan satunya. Ya, disubstitusikan ke persamaan 1, maka dapatlah nanti di sini, ya ini. Jadi KA per KD sama dengan kali PG kali 1 minus teta G sama dengan teta G. Atau karena KA per KD adalah konstanta kesetimbangan, maka di sini dapatnya KGPG sama dengan 1 minus teta G. Atau teta G-nya itu adalah KGPG per 1 plus KGPG. Nah, ini yang terakhir ini adalah persamaan Langmuir, isoterm adsorpsi Langmuir, di mana satu molekul gas teradsorpsi pada satu pusat aktif. Ya,
Jadi satu molekul gas terabsorpsi pada satu pusat aktif. Persamaannya adalah yang ini. Oke, sampai sini. Bisa difahami nggak? Harusnya ada pertanyaan karena ini hal yang baru loh buat Anda. Nah, ya mudah-mudahan Anda mengerti ya karena saya kasihkan ilustrasi gambarnya. Nah, mudah-mudahan Anda ngerti. Nah, secara ini sih kayaknya gampang ya, tetapi saya buka ini aja ya, saya kasih tahu bahwa karena ini hal yang baru ya, ketika ujian tuh banyak yang salah malah di sini. Nah, kalau ininya salah, maka nanti persamaan kecepatan reaksi yang diturunkan di persamaan chapter 4 itu jadi salah. Jadi makanya saya minta Anda pahami betul-betul ya. Kalau saya sih punya prinsip, kalau Anda tidak bertanya itu berarti Anda mengerti ya. Jadi saya nggak akan lebih menjelaskan lebih detail ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke yang lainnya kasusnya. Jadi ini adalah yang paling sederhana ya. Nah, kasus yang selanjutnya itu adalah apabila molekul gas itu mengalami, selain terabsorpsi, dia mengalami disosiasi. Contohnya gas yang bisa mengalami disosiasi itu biasanya hidrogen, nitrogen, oksigen, dan seterusnya. Nah, reaksi kimianya adalah H2 ditambah 2P menjadi 2pH. Artinya apa? Gas hidrogen terabsorpsi pada terdisosiasi dan terabsorpsi pada masing-masing terabsorpsi pada pusat aktif P. Jadi kalau gambarnya adalah yang ini ya, ini adalah hidrogen yang ada di alam, kemudian atau di reaktor, kemudian terabsorpsi pada pusat aktif P. Ini satu-satu. Makanya jadi 2pH. Ya. Nah, persamaannya H2 ditambah 2P menjadi 2pH. Oke? Kembali ke sini, reaksinya adalah yang absorpsi itu adalah KaP H2 ditambah theta V kuadrat karena ini adalah reaksinya elementer. Kemudian desorpsinya RD sama dengan KD theta H kuadrat. Ya, karena di sini theta H ini ada 2 jadi kuadrat. Pada keadaan setimbang maka di sini Ka PH2 theta V kuadrat yang ini sama dengan KD theta H kuadrat persamaan 1. Nah, di sini juga karena hanya ada H, maka di sini theta V plus theta H yang sama dengan 1. Tidak ada molekul lain. Maka di sini theta V-nya adalah 1 minus theta H. Nah, ini disubstitusikan ke sini. Sehingga nanti Anda dapat di sini yang ini. Ya, ini theta V tadi. Ya. Nah, Ka per Kd-nya jadi Kh kali PH2 kali 1 minus theta H kuadrat sama dengan theta H kuadrat. Atau theta H sama dengan akar KHPH2 per 1 plus akar KHPH2. Nah, ini adalah persamaan isoterm adsorpsi Langmuir. Masih satu molekul gas, tapi dia selain mengalami adsorpsi, dia akan mengalami disosiasi. Ya, seperti itu. Ini, jadi ada 2. Ya. Oke. Bedanya apa? Bedanya kalau saya pindahkan yang tadi yang ini, ya, yang pertama. Bedanya adalah yang ini. Halo Pak Bambang.
Oke ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini bedanya ya, ini saya perbesar dulu. Nah, ini ya. Nah, ini adalah yang paling sederhana. Jadi sini adalah kasus yang satu molekul gas terabsorpsi pada satu pusat aktif, ya. Nah, yang ini. Nah, kalau yang ini adalah tetap satu molekul gas terabsorpsi pada satu pusat aktif, tetapi dia mengalami disosiasi. Bedanya adalah ada akarnya, ya. Kalau yang ini hanya satu molekul gas terabsorpsi pada ini, pada satu pusat aktif gas, ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada, saya teruskan ya. Jadi ini yang kedua, ini ngomong SI. Nah, yang ini adalah hmm, oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya teruskan ya. Jadi tadi adalah satu molekul gas ya terabsorpsi dan terdisosiasi. Nah, sekarang ada kasus lagi adalah absorpsi beberapa jenis gas pada pusat aktif yang sama, jadi berkompetisi. Jadi di sini reaksinya A plus P menjadi PA, B plus B menjadi PB ya. Di sini jadi A dan B ini berkompetisi ya. Nah, A itu terabsorpsi pada pusat aktif itu adalah KAA-PA theta V sama dengan KDA theta A ya. Maka di sini theta A per theta V-nya sama dengan ya KAA per KDA PA sama dengan theta A per theta V-nya adalah KAPA. Nah, untuk reaksi B-nya juga sama, sehingga Anda dapat theta B per theta V-nya itu sama dengan KBPB. Ya. Nah, di sini kalau Anda lihat, yang terabsorpsi pada pusat aktif P itu bukan A saja. Kalau tadi kan hanya A. Ini ada B. Maka yang berbeda itu di mana? Di neraca pusat aktifnya. Neraca pusat aktifnya itu harus ada theta A dan juga theta B ditambah yang kosong. Maka di sini Anda kalau yang dibagi theta V semua menjadi theta A per theta V ditambah theta B per theta V ditambah 1 sama dengan 1 per theta V. Nah, tadi theta A per theta V itu adalah KAPA, theta B per theta V-nya KBPB. Sehingga didapat di sini adalah theta A-nya itu adalah KAPA. Nah, theta V-nya itu adalah ini 1 plus KAPA plus KBPB. Nah, yang theta B-nya yaitu KBPB theta V sama dengan theta B sama dengan KBPB per 1 plus KAPA plus KBPB. Jadi ada dua persamaan isoterm absorpsinya karena dua gas yang terabsorpsi. Kalau tadi kan hanya satu. Nah, kalau Anda perhatikan berarti di sini Anda lihat yang bagian bawahnya ya. Ini ada KAPA, ada KBPB. Nanti kalau Anda sudah lulus mata kuliah ini terus untuk aplikasi, Anda cukup melihat di sini. Oh, berarti di pusat aktif itu ada dua gas yang terabsorpsi yaitu A dan B. Nah, kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, yang ini atau yang ini kan hanya 1 plus KGPG. Di sini 1 plus akar KHPH2. Jadi hanya ada satu gas.
Nah, kalau yang di sini ada 1 plus KAPA plus KBPB, berarti di sini ada 2 molekul gas yang terabsorpsi, yaitu A dan molekul tunggal, 2 molekul tunggal dan terdisosiasi, 3 lebih dari 1 molekul gas mengalami absorpsi, ya itu, pada pusat aktif yang sama. Oke? Nah, kasus yang lainnya adalah masih beberapa jenis gas terabsorpsi pada pusat aktif yang sama, tetapi tidak ada 2 pusat aktif. Saya ambil contoh pusat aktifnya R dan S. Maka A akan terabsorpsi pada pusat aktif R, B akan terabsorpsi pada pusat aktif S. Di sini reaksinya adalah ada, lihat indeks PR di sini ya, ini pusat aktif R, ini pusat aktif S. Jadi A plus PR menjadi PRA, B plus PS menjadi PSB. Ada 2 reaksi. Beda dengan yang tadi A plus P menjadi PA, B plus P menjadi PB. Kalau di sini yang sekarang ada R-nya, ada S-nya. Nah, sama pada keadaan setimbang ya, ini enggak ada masalah. Nah, tolong diberi notasi yang R pakai RV, kalau tadi kan teta V saja, ini teta RV, ini teta RA. Maka di sini teta RA per teta RV-nya sama dengan di sini KAB PB teta SV. Ya. Nah, kemudian di sini KDB teta SB, maka di sini dapatnya teta SB per teta SV sama dengan ini. Ya. Nah, tetap ada 2. Nah, sekarang kita akan lihat teta neraca pusat aktifnya, karena neraca pusat aktifnya kalau tadi kan cuma 1 pusat aktif, sekarang ada 2. Berarti di sini ada 2 neraca pusat aktif. Yang jenis R, jadi di sini yang kosong, ditambah teta RA, ditambah teta RB, sama dengan 1. Nah, tetapi karena tidak ada B yang terabsorpsi pada pusat aktif R, maka nanti di sini teta RB-nya 0. Berarti di sini tinggal 1 plus teta RA per teta RV sama dengan 1 per teta RV. Teta RA per teta RV adalah 1 plus KAPA. Ya. Nah, sama dengan 1 per teta RV. Nah, kemudian di sini untuk yang S-nya, tetap teta SV ditambah teta SA ditambah teta SB sama dengan 1. Kalau ini dibagi dengan teta SV, maka ini menjadi 1 plus KBPB sama dengan 1 per teta SV. Ya, maka di sini dapat teta RA-nya adalah ini. Ya, teta RA sama dengan KAPA per 1 plus KAPA atau teta SB sama dengan KBPB per 1 plus KBPB. Nah, ini beda lagi. Kalau yang tadi kan teta A sama dengan KAPA per 1 plus KAPA plus KBPB. Kalau sekarang enggak, karena pusat aktifnya beda ya ini masing-masing. B itu di S, A itu terabsorpsi di R. Ya, jadi ada beberapa ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, sekarang giliran saya yang bertanya. Ya. Ini. Nah. Sekarang. Di sini. Di sini absorpsi 3 jenis gas. Atau 4 ya. Empat jenis gas, di mana gas kedua dan keempat terdisosiasi. Ya. Nah, itu. Jadi absorpsi 4 jenis gas yang berkompetisi di mana gas kedua dan keempat terdisosiasi. Silakan kira-kira seperti apa pengerjaannya.
Dikumpulkan ya. Nah, absorpsi 4 jenis gas. Diturunkan ya, diturunkan dari mulai reaksi kimianya seperti apa, ya, kemudian penurunan seperti apa sehingga akhirnya Anda dapat theta A, B, C, D-nya seperti apa, ya. 5 menit juga selesai nih, jadi silakan Anda kerjakan. Kemudian nanti dikirim ke tulis tangan ya. Kirim ke ya, silakan Anda kerjakan. Nanti kalau sudah kirim ke ini. Lengkap. Penurunannya. Bu izin bertanya Bu. Ya. Itu ada berapa pusat aktifnya Bu? Ada 1 atau 2 asumsi? 1 aja. Terserah kamu mau asumsikan 1 boleh, 2 boleh, tapi jadi berarti Anda kalau pakai 2 berarti jawabannya beda. Kalau 1 jawabannya beda ya. Ya Bu. Terserah. Oke, ya jadi terserah mau pakai 1 pusat aktif, mau pakai 2 boleh, tetapi nanti kalau di atasnya Anda pakai 2 berarti hasilnya harus yang 2. Tapi kalau Anda pakai yang 1 berarti hasilnya yang 1. Ya. Oke? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Nanti kita ini sampai jam 10 kan?
Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya saya tunggu sampai jam 10:15. Ya, saya akhiri kuliah hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, makasih Bu. Ya, Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. yuk.